واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. لم يحتني قط طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. منه الثواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. في خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. دفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يد بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون أمينا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Al-Ghifari yang telah memimpin tadarus Quran kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi serta merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya adalah penyampaian kajian oleh guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Salahuddin AR LCMA, yang mana hari ini kita akan membahas, dan di Sabtu yang akan datang juga ya, kita di bulan Sabtu kedua bulan berikutnya, setiap Sabtu kedua setiap bulannya akan membahas mengenai kajian kitab Tadbirul Ghafilin. Untuk itulah marilah kita simak kajian disampaikan guru kita padanya. Waktu untuk pada bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binuri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid As-Salafiyah Pangeran Jayakarta, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, para pewakif masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai. Bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Abil Laith Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Kana syai'un ilaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Jamaah sekalian, niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita akan membahas kitab Tanbihul Ghafilin, buku yang sangat luar biasa dikarang oleh ulama besar Abil Laith Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Beliau punya karangan yang begitu banyaknya, ya. Di antaranya yang ada di tangan kita ini namanya Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu mengingatkan, al-ghafilin kepada orang-orang yang lalai, ya. Karena nanti setiap orang punya tingkatan-tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selalu ingat kepada Allah, ada yang lalai, sudah berhadapan dengan Allah tapi hatinya enggak bersama Allah. Sudah berada di tempat-tempat yang baik-baik tapi hatinya bersama madah nas. Pengennya dipuji, jadi ria kagak ikhlas, ya. Nah, kita awali langsung dengan pembahasan pertama, babul ikhlas. Tetapi di sini al-Imam tidak langsung memberikan pengertian tentang al-ikhlas, ma huwal ikhlas, langsung kepada hadis-hadis, cerita-cerita yang mengandung makna-makna ikhlas, ya. Saya bikin catatan sedikit. Al-ikhlas ini kalau kita kaji dalam kajian tasawuf itu ada nanti di babnya, bab 3 itu tentang thariqul wusul ilallah, jalan menuju sampai kepada Allah, ya. Ada beberapa tingkatan, setiap ulama-ulama berbeda-beda tingkatannya. Ada yang mulainya dari bab fakir, ada yang mulainya dari bab muhasabah, tapi yang paling banyak menggunakan dari bab taubat. Pengen sampai kepada Allah melalui bab taubat yang pertama. Kemudian babnya bab muhasabah, introspeksi diri terus. Siapa sih kita, ya? Dan dalam satu hari satu malam kita banyak keluar kata-kata yang baik atau yang buruk. Hatinya banyak jeleknya atau bagusnya, terus muhasabah diri. Ibadahnya sama Allah sudah khusyuk atau belum, ya, begitu. Kedua itu muhasabah. Kemudian yang ketiga khauf. Ada rasa takut aja sama Allah, ya, takut Allah marah sama kita, Allah timpakan musibah kepada kita. Lalu yang keempat ar-raja, ada harapan yang penuh kepada Allah. Orang mukmin harus punya harapan yang penuh kepada Allah, ya. Lalu as-sidqu, kejujuran kita ibadah kepada Allah, ya. Hati kita kuatkan, ada kejujuran ketika ibadah kepada Allah, bukan karena orang lain. Lalu al-ikhlas, ikhlas ini
Ya, lawannya ria. Mudah-mudahan kita hadir ini ikhlas karena Allah, ya. Yang ketujuh, kemudian sabar. Nah, setiap kita mendapatkan musibah, solusinya, kuncinya adalah sabar. Agak ada lain, sabar. Ketika kita ditimpa musibah, jangan kita mengira kita doang yang dapat musibah. Semua orang juga dapat musibah, tapi beda-beda tingkatannya, beda-beda bentuk musibahnya. Ya, ada orang yang sabar terima. Ada orang baru sakit gigi aja udah ngeluhnya subhanallah. Ya, baru dikasih sedikit migran udah mulutnya nggak pernah, ya, apa namanya, tambah dekat diri kepada Allah malah ngedumel mulu. Jadi orang sabar harus dikasih babnya bab ikhlas. Bab orang sabar harus ridho atas segala, dikasih musibah harus sabar, ya. Kemudian yang kedelapan rujuk, ya, al-wara. Apa wara? Sifat wara. Dia kagak sombong, dia, ya, orangnya tawadu. Walaupun Allah kasih kelebihan dari sisi-sisi kenikmatan dunia, nikmatan yang bersifat materi, punya jabatan, punya pangkat, uang banyak, ya, rumahnya besar, mobil ada, tapi dia kagak sombong. Lalu zuhud, hatinya sedia nggak cinta dunia, walaupun dunia Allah kasih di hatinya, di hati tangannya, tapi hatinya zuhud, cinta kepada akhirat. Lalu ridho, ini ridho ini paling penting, ya. Ketika datang takdir kepada kita, apakah itu baik atau buruk, selalu kita harus bisa taslim, menerima apapun itu, ya. Karena tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali, ya, karena izinnya Allah dan ilmunya Allah serta takdirnya Allah. Lalu tawakal. Ini tawakal berhubungan dengan rezeki, ya, berhubungan dengan rezeki. Ujian terbesar kita itu membuat ibadah kita nggak fokus kepada Allah. Pertama, perkara rezeki. Kedua, dunia ini dan seluruh isinya mengganggu kita untuk konsentrasi ibadah kepada Allah. Ketiga, makhluk, ya, banyak teman, gangguan-gangguan ada aja. Atau makhluk ini juga keluarga kita, istri kita, anak kita. Pas kita mau sholat, anak kita misalnya jedot pintu, misalnya sakit, ya, ujian tuh, ya, makhluk. Kemudian satu lagi nafsu. Nafsu ini yang paling berat ada dalam diri kita, kekuatan ghariziyah yang gak kelihatan, kayak ghaibiyah, tapi dia mampu menggerakkan diri kita, begitu. Nah, obatnya hanya itu tadi, sabar, ridha, tawakal, tafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah, gitu, ya. Kemudian syukur. Yang ke-11 tawakal, yang ke-12 syukur, menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kan Nabi itu, ya, menjalankan ibadahnya pertama taklifiyah, kita diperintahkan wajib tuh, sholat ya, puasa ya, gitu. Pas kita jalanin, kita naik, jangan hanya sampai level taklifiyah, naik kepada wasilah. Ibadah apapun yang kita lakukan menjadi sarana kita dekat kepada Allah. Itu. Sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa la'allakum tattaqun. Ya, haji, umroh agar kita senantiasa ingat kepada Allah dan seterusnya. Begitu. Jamaah yang berbahagia. Kemudian di syukur ini banyak banget orang yang kagak bersyukur kepada Allah. Allah sendiri mengatakan wa qalilum min ibadiyya syakur. Banyak sekali hamba-hambaku yang tidak pandai bersyukur, ya. Nah, ini adalah 12 poin-poin yang membuat kita sampai kepada
Allah. Nah, hari ini kita akan mengkaji tentang bab ikhlas ya, yang ditorehkan oleh ulama Imam Abul Lais As-Samarqandi. Jadi kita mulai babul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa bihi wa burumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelum kita kaji ini, apa itu ikhlas? Ya, ada beberapa pandangan dari ulama-ulama. Ikhlas adalah qasdul ibadah lillahi wahdah. Menyengaja tujuan kita ibadah hanya untuk Allah saja. Ya, kagak ada niatan buat tetangga, buat orang lain, buat makhluk kagak ada. Wa huwa yuridu bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala. Dan dia menginginkan dengan ketaatannya kepada Allah tambah dekat kepada Allah. Bapak-bapak ngaji nih niatin biar tambah dekat kepada Allah. Salat 5 waktu biar tambah dekat kepada Allah. Ibu-ibu berkhidmah di rumah untuk anak-anaknya, untuk suaminya, niatin taqarruban ilallah. Semua yang kita lakukan, apalagi hal-hal yang bersifat zahiriyah, itu harus disertai apa? Talaqu fil hudur ma'allah, menghadirkan hatinya bersama Allah agar amal ibadahnya ikhlas gitu. Duna syai'in akhar min tasannu'i li makhluqin. Kagak ada niatan karena niat yang lain dibuat-buat ya, karena ingin mencari perhatian orang lain, enggak ada. Au iktisabi mahmadatin 'indan nas au mahabbatin madhil lil makhluq, atau mencari pujian orang lain biar dicintai oleh orang lain, bukan. Ibadahnya semata-mata lillah karena Allah. Ya. Nanti akhirnya larinya kalau kagak ikhlas jadi ujub, jadi riya, jadi sum'ah begitu. Yang kedua dia mengatakan ikhlas adalah tasfiyatul amal an mulahazatil makhluqin. Ini tasfiyat amal, membersihkan amalnya. Ya, dari apa? Dari pandangan makhluk. Coba Bapak Ibu merenung berapa banyak kita beramal, ternyata ya hati kita hanya karena si dia. Rugi banget kita. Capek udah kita. Tidak dapat apa-apa. Saya kalau kagak ngaji, kagak enak sama tetangga saya. Kagak enak sama tetangga saya, jangan. Ya, ini lillah karena Allah, agar Allah turunkan untuk kita semuanya. Lalu ada yang mengatakan juga ikhlas adalah at-tawaqu' ya an mulahadhatil khalqi fal mukhlisu fala riya'an lahu. At-tawaqu' apa tuh? Menjaga, memelihara ya amalnya daripada mulahadhatil khalqi, pandangan makhluk. Dan ikhlas itu kagak ada sifat riya di dalam dirinya. Lalu ada yang mengatakan ikhlas adalah sirrun bainallahi wa bainal abdi, rahasia antara kita dan Allah aja, antara Allah dan kita, kagak ada yang tahu. Hatta malaikat kagak tahu. Ya, katanya sirrun bainallahi wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun, malaikatnya kagak tahu. Fayaktubuhu, lalu dia dicatat amal ibadahnya. Ya, wala syaitan yafsuduhu, setan juga kagak bisa merusak ibadah orang-orang yang ikhlas. Wala hawa, bukan juga karena ajakan hawa nafsu, fayamiluhu, lalu dia condong kepada nafsu, bukan. Ya, ini perkataan Imam Al-Junaidi. Lalu perkataan Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nasi riya, meninggalkan amal karena orang banyak itu riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun, sementara beramal karena orang banyak juga syirik. Ya. Maka ikhlas adalah wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ya, ikhlas adalah Allah menyembuhkan kita daripada keduanya. Ya, jangan sampai meninggalkan amal karena orang itu juga riya. Ya, beramal karena orang jadi syirik. Nah, gitu. Kemudian ada yang mengatakan ma akhlasa 'abdun arba'ina yauman illa zaharat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisanihi.
Jadi Bapak Ibu kalau bisa ikhlas, coba ya. Selama katanya barang siapa ya tidaklah seorang hamba yang ikhlas selama 40 hari, ini hikmahnya, illa zaharat ya nabiul hikmah, akan Allah berikan nanti ya muncul sumber-sumber hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisanihi, itu mulutnya kalau ngomongnya selalu enak kedengarannya, penuh dengan hikmah, nasihatnya didengar suaminya, anak-anaknya. Ada orang nasihatin tapi buatannya hawa nafsu, marah-marah. Jadi kagak sampai ke hati orang, malah membuat marah yang dengar. Ya. Nah, Bapak Ibu niatin nih, kita datang setiap ngaji 40 kali aja, berarti kalau ikhlas atau ibu-ibu jadi para orang saleh salehat semuanya. Ya. Kita bisa nasihatin buat diri kita, buat keluarga kita. Tapi pesan saya, kata Imam Malik, jangan kita belajar ilmu hanya tujuan untuk bisa-bisa ngomong. Ya, tapi belajar ilmu untuk diamalkan. Yang penting. Ya. Berapa banyak ilmu yang kita tahu kita kagak amalkan, ya. Kemudian ikhlas itu ada macam-macamnya nanti. Ada ikhlas buat orang awam, orang yang khas bil khas. Dalilnya mana? Dalil ikhlas. Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah ya Muhammad, ya, sesungguhnya aku memerintahkan, ya, an a'budallaha, menyembah Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang mengharapkan pengen bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan. Hendaknya dia melakukan amal yang baik, amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kita syirik kepada seseorang. Jamaah yang berbahagia, kita masuk kepada pembahasannya. Qala al-faqih rahimahullahu. Jadi beliau membahas dirinya al-faqih. Ini gelarnya al-faqih. Beliau ahli fikih, ahli hadis, dan ahli tafsir. Ya, banyak karangan-karangannya. Semoga Allah sayang kepadanya. Hadatsana Muhammad ibn al-Fadl bin Ahnab qala, telah berbicara kepada kami siapa? Muhammad bin Fadl bin Ahnab qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Karabis qala, telah berbicara kepada kami Muhammad bin Ja'far al-Karabis qala, beliau berkata, haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala, Ibrahim bin Yusuf bercerita kepada kami, beliau mengatakan, haddatsana Ismail bin Ja'far an Amrin maula al-Matlab an Asim an Mahmud bin Labid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya langsung saja bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini masuk dalam kategori ya sunnahnya sunnah kauliyah. Apa itu sunnah, apa itu hadis? Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya, perbuatannya, takrirnya, dan sifatnya. Ya. Apa yang pertama? Kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asgharu. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ya, di dalam ibadah itu di hatinya bukan untuk Allah, ada untuk dirinya. Buat dirinya apa? Pengen dipuji orang, ya, dianggap orang baik. Hati-hati itu. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa sih maksudnya syirik kecil itu? Qala ar-riya'u, riya.
amal ibadah kita lakukan ya bukan karena Allah tapi pengen riya dilihat oleh orang lain atau mendapatkan pujian dari orang lain. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibada bi'amalihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari Allah nanti memberikan balasan imbalan ya kepada hamba-hambanya dengan sebab amal-amal mereka. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Gara-gara kita di dunia beramal soleh, hatinya karena si dia. Kata Allah apa? Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu Anda berbuat amal soleh karena dia. Kita suruh mintanya sama si pulang. Contoh misalnya, ini Pak Imam sholat subuh, tapi bukan karena Allah, karena ketua masjid. Kata Allah, sonono ambil pahalanya sama Pak ketua masjid. Ya, idhabu, pergilah ke sana katanya kepada orang-orang yang dulu kalian ya bersifat riya ya selama di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum khairan, maka lihatlah apakah Anda mendapatkan kebaikan dari mereka? Kagak ada sama sekali. Nanti di hari kiamat masing-masing pada pusing mikirin kondisinya sendiri-sendiri. Ya. Qala al-faqih rahimahullah, kemudian beliau juga berkata, innama yuqalu lahum dzalika li'anna 'amalahum fid dunya kana 'ala wajhil khida'. Tuh. Hanya saja Allah berkata kepada mereka demikian karena amal mereka dulu di dunia ya kana 'ala wajhil khida'. Mereka melakukan dengan kondisi khida', tertipu dia. Ya, penipuan. Artinya amalnya bukan karena Allah tapi karena orang lain. Fayu'amiluna fil akhirah ala wajhil khida'. Maka mereka nanti akan dimuamalahkan, akan diberlakukan di hari akhirat juga ya, ditipu juga. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, dan itu sebagaimana Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang munafik mereka menipu Allah. Ya. Padahal wa huwa khadi'uhum. Allah yang nipu mereka. Ya. An-Nisa. Yujazihim jazaa'al khida'. Allah balas mereka di akhirat dengan balasan penipuan juga. Fayabtulu thawaba amalihim, maka hilanglah pahala-pahala amal-amal mereka. Wa yaqulu lahum, Allah berkata kepada mereka, idhabu ilal ladzina amiltum li ajlihim, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu Anda beramal karena mereka. Ya Bu, ini riya ini ikhlas tipis banget, bentuknya sama teman, hatinya nih. Makanya kata ulama mengatakan orang-orang yang beramal-amal yang zahiriyah itu harus paksain, ajak nih hatinya hadir bersama Allah agar kita yang lakukan ya bersih daripada riya itu dan sampai terselip ya hati kita pengen dipuji ya itu. Taib. Fa innahu la thawaba li amalikum indi. Ini kata Allah ya, ini terjemahan daripada hadis tadi. Sesungguhnya tidak ada pahala bagi kalian dari sisiku. Li annaha lam takun khalisatan li wajhillahi ta'ala. Karena amal-amal kalian dulu kagak ikhlas karena Allah. Wa innama yustawjibul 'abda ats-tsawaba idza kana 'amaluhu khalisan. Wa innama yastawjibul 'abdu ats-tsawaba ya. Hanya saja seorang hamba mendapatkan pahala-pahala idza kana amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Apabila amal-amalnya ikhlas karena Allah. Fa idza kana li ghairihi fihi syirkatun, apabila amalnya ya li ghairihi bukan karena Allah, artinya kepada karena orang lain dan di dalamnya ada syirik, begitu
Fallahu bari'un minhu, maka Allah itu terlepas daripada dia. Jadi artinya kalau kita beramal bukan karena Allah, Allah kagak mau tahu apa-apa dah. Ya, sekarang kita kagak ada amalnya sama sekali. Padahal kita udah capek banget tuh. Ya, ibu-ibu kalau berkhidmat sama suami nyediain teh manis di rumah sama nasi uduk itu juga harus ikhlas tuh. Niatin takaruban kepada Allah. Jangan ngedumel tuh. Ya, itu kerjaan setiap tahun berhari-hari sampai kita tua. Ya, biar ikhlas. Ya, jadi amal soleh jadi pintu dekat kita kepada Allah. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail an Amr an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Yang namanya sebetulnya kayak gini jadinya athar ini, akhbar. Qala yaqulullahu ta'ala, diskusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana agnas syuraka anis syirki. Saya katanya sama sekali kagak butuh kepada sekutu. Kata Allah, saya sama sekali kagak butuh kepada sekutu, pada orang-orang yang amalnya bukan karena saya. Ana ghaniyun 'anil 'amri alladhi fihi syirkatun li ghairi. Saya kagak perlu amal yang di dalamnya ada syirik kepada selain saya. Ya. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Diulang lagi hadis atas. Barang siapa yang beramal, ya, lalu asyraka fihi, dia di situ ada syirik, ya, menyekutukan Allah kepada selainku, fa ana bari'un minhu, fa ana minhu bari'un, ya, maka aku terbebas darinya. Apa maksudnya? Yakni min dzalikal amal, artinya Allah kagak perhitungkan tuh amal kita tuh. Wa yuqalu, yakni maksud juga ai minal amil, dari orang yang beramal itu Allah kagak lihat sama sekali tuh. Tadi abang baca Quran begitu bagusnya tuh, karena di hatinya bukan karena Allah, itu sia-sia. Cuma pengen suaranya cakep banget ya, biar dianggap sudah cakep, ya, itu rugi banget, ya. Makanya mulai hari ini selalu hadirkan, paksakan, ya, ada hudur Allah di dalam hati kita. Fafil hadzal khabar dalilun ala anna Allah Ta'ala la yaqbalu minal amal syai'an illa ma kana khalisan li wajhihi. Jadi katanya dalam hadis ini, dalam khabar ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala la yaqbalu minal amali syai'an. Allah tidak menerima dari amal syai'an sedikit pun illa ma kana khalisan li wajhihi, kecuali, ya, yang amalnya ikhlas karena Allah. Fa idza lam yakun khalisan fala yaqbalu minhu. Apabila amalnya kagak ikhlas karena Allah, maka Allah kagak bakal terima. Wala thawaba lahu fil akhirah, dan nanti di akhirat kagak ada pahalanya baginya, ya. Wa masiruhu ila jahannam, ya Allah, dan nanti perjalanannya masuk ke neraka jahanam. Jamaah, ada hadis yang disebut dengan hadis Thauban, ya. Malaikat heran banget, ada sekelompok orang amal banyak banget, dikatakan sebesar gunung Tihamah, ya. Sampai malaikat ini bangga dan heran, bilang, Allah, ini ada hamba-Mu amalnya banyak banget. Ayyu jannatin lahum, surga yang mana ya Allah buat mereka? Allah dengar laporan gitu, ngelihat dulu. Faltafata ilaihim, dilihatin tuh atum Allah. Udah dilihatin malaikat. Ini orang-orang ini yang amalnya banyak, giring semuanya ke dalam neraka jahanam. Para sahabat dengan hadis ini takut semuanya. Ya Rasulullah, sifhum lana,
Tolong jelaskan kepada kami siapa sih mereka. Apa kata Rasul? Hum kajildatikum. Mereka sama-sama kalian. Mereka puasa, kalian puasa. Mereka umroh, kalian umroh. Mereka sholat, kalian sholat. Mereka ngaji, kalian ngaji. Mereka sedekah, kalian sedekah. Ya, tapi ketika dia sendirian berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah, intahaku, dia terabas. Jadi amal ibadahnya selama ini bukan karena Allah, karena orang. Ya, maka dia telah menipu diriku, kata Allah. Masukin dia ke dalam neraka. Ya, jangan sampai kita begitu. Ya, capek di dunia, di akhiratnya kagak bahagia. Biarin kita capek di dunia, biar di akhirat kita bahagia. Gitu ya. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Ya, dan dalil atas hal ini firman Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, maka kami percepat baginya di dalamnya. Yakni man arada bi amalihi dunya wala yuridu thawabal akhirah. Barang siapa yang menginginkan amalnya di dunia dan tidak menginginkan pahalanya di akhirat, a'tainahu fid dunya miqdara ma syi'na. Ya, maka akan kami berikan kepadanya di dunia seukuran apa yang kami kehendaki. Man arada dunya liman nurid. Barang siapa yang pengen banget dunia bagi orang yang ingin, yakni liman nuridu an nuhlikaha, bagi orang yang ingin kami hancurkan dia. Yuqal, dan dikatakan liman nuridu an nu'tiyahu, ya, kepada orang yang ingin kami berikan kepadanya, bi iradatina, dengan keinginan kami, ai mataun la bi iradati, kan pengennya mah kita melakukan ini dikasih ini, lakukan ini dapat ini, itu nafsu kita. Ya, karena amalnya kagak karena Allah, dia minta ini dikasih ini. Dia minta, ya Allah biar rumah saya kagak kebanjiran, lo kasih kebanjiran. Ya Allah biar anak saya lulus semua, kagak lulus anaknya. Begitu namanya. Ya, Allah kasih dia dengan apa yang Allah inginkan, bukan yang dia inginkan. Ya, intinya Allah ingin menghancurkan dia. Tsumma ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam. Ai aujabana lahu fil akhirah jahannama, artinya kami datangkan baginya nanti di akhirat neraka jahanam. Yaslaha, yakni yadkhuluha madhmuman, dia akan masuk ke dalam neraka madhmuman, tercela. Udah masuk neraka dicela lagi, kan neraka udah jelek ya, udah agak bagus, udah masuk dihina-hina lagi. Yustaujibul mudhimmah, mendapatkan celaan, yakni yadhummu nafsahu wa yadhummuhu khairuhu, dirinya dicela dan orang lain juga mencelanya. Madhuran, dan juga dia terusir dia, ai yakni matrudan mub'idan min rahmatillah, dia jauh kagak mendapatkan rahmatnya Allah. Wa sebaliknya, wa man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan akhirat, yakni man arada thawabal akhirah, barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha ke arah itu, ya, ke arah akhirat, yakni amila lil akhirati amalan minal a'malis shalihah khalisan, artinya dia beramal amal yang saleh untuk akhirat, khalisan liwajhihi, ikhlaskan Allah, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, yakni ma'al amali yakunu mu'minan, artinya dia bersama amal dan dia beriman. Li'annahu la yaqbalul amala bighairi iman, karena Allah tidak akan menerima amal tanpa iman kepada Allah, ya, iman kepada Rasul. Faulaika, yakni alladzina ya'maluna wa yatlubuna thawabul akhirah, mereka adalah orang-orang yang beramal dan meminta pahala akhirat, wala ya'maluna liriya'id dunya, mereka beramal, ya, tidak
mencari riya dunia. Apa hikmahnya? Kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang yang usahanya itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Yani amaluhum maqbulan, arti amalnya Allah terima karena amalnya ikhlas karena Allah. Allah mengatakan lagi, kullan namuddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kullan, ya, kepada masing-masing, haula'i mereka ahli dunia, wa haula'i mereka ahli akhirat, min ata'i rabbik mendapatkan apa? Anugerah rezeki dari Tuhan mereka. Yakni maksudnya yu'ti, Allah memberikan kullan, ya, dari dua al-fariqain, dua kelompok tadi, kelompok dunia dan akhirat, apa? Min rizki rabbik, dari rezeki Tuhannya. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, ya, dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu dihalangi. Artinya pemberian Allah itu sampai kepada kita karena amal ibadah kita ikhlas karena Allah. Yakni ini namanya begini, beliau habis, karena kan beliau ahli tafsir juga, habis ayat atau yakni artinya makana rizqu rabbika mamnu'an minal mu'min, tidaklah rizki dari Tuhan kalian itu tercegah dari orang mukmin, wal kafir, dan orang kafir, wal birri wal fajir, orang baik, orang jahat. Faqad bayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat ini, anna man 'amila li ghairi wajhillah, bahwa orang yang beramal bukan karena Allah, fala thawaba lahu fil akhirah, kagak ada pahala bagi dia di akhirat, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya yang tepat bagi mereka adalah neraka jahanam. Wa man 'amila li wajhillahi ta'ala, dan barang siapa yang beramal karena Allah Ta'ala, fa'amiluhum maqbulun, ya, maka amalnya itu Allah terima. Wa idza 'amila li ghairi wajhillah, apabila dia beramal bukan karena Allah, fala nasiba lahum min amalihi, maka kagak ada bagian baginya dari amalnya, illal anaa wa ta'ab. Nah ini dia, kecuali hanya dapat capek doang. Ya, Bapak Ibu bangun malam, ya, sholat tahajud, tapi biar niatnya sama suami biar tambah disayang, ya, agak dapat apa-apa, capek doang, capek begadang, nggak tidur, sama capek tunggang tungging, ya. Disebutkan oleh hadis Nabi begini bunyinya. Kama jaa fil khabar, ya. Saya langsung hadis aja, ya, hadasananya kepanjangan saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rubba shaimin laisa lahu haddun min saumihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia kagak dapat keberuntungan dari puasanya melainkan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Ya, kalau puasa jangan dikit-dikit ngusap bibir mulu, biar ketahuan kita lagi puasa, jangan. Orang kalau puasa sunnah tuh bagusnya jangan mampir-mampir ke rumah orang-orang. Ada itu babnya tuh. Ya. Kalau lagi puasa upayakan jangan ziarah-ziarah. Kalau lagi ziarah sunnahnya bagusnya dikasih makanan, kita buka di situ. Menghormati orang rumah, pahala, gitu. Baik. Wa rubba qa'imin laisa lahu haddun min qiyamihi. Berapa banyak orang yang melaksanakan salat laisa lahu haddun, kagak mendapatkan hal, beruntungan, ya. Mana? Min qiyamihi, dari dia melaksanakan salat, illa sahra wan nasab. Kecuali dia hanya bangun malam dan dapat capeknya aja. Yani idza lam yakun saumu was salatu liwajhillahi ta'ala fala thawaba lahu. Artinya apabila kalian melakukan puasa, mengerjakan salat bukan karena Allah, fala thawaba lahu, maka kagak dapat pahala baginya. Kama ruwiya an ba'dil hukama annahu, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian hukama, ya. Qala mathalu man ya'malu ta'at liriya wa sum'ah,
Perumpamaan orang yang beramal, melakukan ketaatan, tapi liria karena pengen dilihat oleh orang lain. Wasum'ah atau pengen didengar oleh orang lain. Saya kasih contoh begini, banyak banget. Kita lagi ngaji di rumah nih, baca Al-Waqiah. Pada mau habis nih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baru sadaqallah. Ada yang ting tong. Tetangganya datang. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia sambung lagi ngajinya. Paham maksudnya? Tadinya udah mau sadaqallah. Dia sambung lagi. Biar tetangganya tahu dia lagi ngaji. Itu. Ya. Kadang suka datang ujian kepada diri kita tuh. Atau kita buka pintunya dah. Kita pegang Quran dah. Biar kelihatan kita lagi baca Quran. Kamatsali rajulin kharaja ila suq katanya. Orang yang tadi beramal ketaatan tapi karena riya dan sum'ah itu seperti orang yang keluar ke pasar. Ini perumpamaannya. Wa malakisahu dan dia mengisi kantongnya husatan dengan batu-batu kecil. Saya kalau lihat kata husat itu saya teringat saya di Mesir itu belajar lama 11 tahun. Setelah magister saya daftar doktor, saya pengen pulang dulu. Saya mau pulang kan anak saya 3, saya berdua berlima, perlu ongkos tiket tuh kan. Tahu-tahu ada orang Mesir sholat di samping saya, pakai bahasa Amiyah Mesir, kayak haluk ibni Zil Akhbar, apa kabar? Kamu apa yang sedang dilakukan sekarang? Alhamdulillah saya sudah selesai magisternya, saya sudah daftar dokter, sudah terima menulis. Tapi pengen pulang dulu udah lama nggak pulang-pulang. Ya tahu dia bilang, kamu pulang butuh berapa uang biayanya? Ya. Oh. Coba dihitung, dikasih saya ngitung. Saya hitung aja, satu tiket kalau sekian, kurang lebih dulu 60 jutaan lah. Ya. Udah singkatnya tahu benar minggu depan datang lagi ya, datang tuh beliau. Saya tanya, Syekh, antum namanya siapa? Emang kenapa? Saya mau catat nama antum di tesis saya. Gitu. Kata beliau apa? Unduru ilal husat, bilang gitu, batu husat. Lihat tuh batu-batu kerikil yang ada di jalan raya. Hahiya ana, itulah saya. Ya, tuh. Saking ikhlasnya tuh dia beramal. Agak pengen dia kata siapa namanya. Gitu. Nah dari situ dan saya yakin kalau orang belajar benar-benar, innallaha takaffala bi talabil ilmi rizqahu. Allah jamin rezeki orang yang belajar. Ini Bapak Ibu nih udah setua ini masih belajar, itu rezekinya berkah jalan lancar. Ya, dari situ ada yang materi, ada yang imateri kan. Nah, imateri kesehatan, pemahaman, kekuatan jiwa itu, ya. Anak-anak kitanya jadi ikut berkah semuanya. Baik. Kemudian kata seperumpamaan seperti orang yang keluar ke pasar dan dia memenuhi kantongnya dengan batu-batu kecil kerikil. Fayaqulun nas, ya, orang pada ngomong itu, ma amla kaisu hadzal rajul. Ya, kantong orang itu enggak bakalan penuh. Wala manfaatan lahu, dan kagak ada manfaatnya siwa maqalatan nas, kecuali hanya omongan orang lain aja. Walau arada ayastari lahu syai'an la yuti bihi syai'. Seandainya dia menginginkan membeli sesuatu baginya, maka tidak akan diberikan kepadanya. Kadzalikal ladzi amala liriya wa sum'ah. Begitu juga orang yang beramal karena riya dan sum'ah, wala manfaatan lahu, kagak ada manfaat baginya min amalihi, dari amalnya, siwa maqalatin nas, kecuali hanya mendapatkan apa? Pujian-pujian orang lain. Ya, wah rajin banget dia itu. Tiap pagi nyapuin halaman, dan tiap pagi nyapuin depan rumahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu pengen megang sapu, ya Allah, ingatkan untuk dekat kepadamu ya Allah. Anak-anak saja duduknya udah enak, bersih, nyaman. Gitu. Taib.
Wala thawaba lahu fil akhirah, dan kagak ada pahalanya nanti di akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Wa qadimna, ya, dan qadimna, kami akan perlihatkan gitu. Ila ma 'amilu, kepada apa yang mereka lakukan, min 'amalin, dari amalnya, faj'alnahu, maka kami akan jadikan amalnya itu haba'an mantsura, ya, agak ada nilainya. Yani al-amal allati 'amiluha li ghairi wajhillahi ta'ala abtalna thawabaha. Artinya amal-amal yang mereka lakukan bukan karena Allah Ta'ala, abtalna, kami batalin tuh, kami kagak beri thawabaha, pahalanya. Wa ja'alnaha kal haba'al mantsur tuh, Allah jadikan seperti apa? Haba'an mantsur, debu yang bertebarangan. Debu kan halus, terbang, kelihatan kagak? Nah, itulah, kita nggak dapat pahala sedikit pun dari Allah, karena amal kita bukan karena Allah. Kata Allah, ambil tuh dari orang-orang yang dulu antum mencari riya kepada dia, ambil tuh, ya. Kata Allah, bodoh amat, gua kagak pikirin lo, gitu. Bahasa kelendernya begitu, Bu. Bodoh amat, gua nggak pikirin, gua kagak peduli itu. Sono ambil pahalanya sama orang-orang yang dulu di dunia kamu mencari riya, begitu, ya. Wa huwal ghubarul ladzi yara fi su'a'us syam. Tuh, apa yang dinamakan dengan ini? Haba'an mantsura, abu yang bertebangan. Wa huwal ghubar, yaitu abu yang yura, dilihat, fi su'a'is syam, dengan apa su'a itu? Kalau matahari kan itu ada sinar-sinarnya tuh, ya. Nah, kelihatan gitu tuh, sinar mataharinya. Waruya Waqi' an Sufyan al-Thawri amman sami'a Mujahidan yaqul. Diriwayatkan, ya, Imam Waqi' meriwayatkan dari Sufyan al-Thawri, ya, dari orang yang mendengar Mujahidan berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Seseorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inni atasaddaqu bis sadaqah." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin bersedekah. Ya, faltamisu biha wajhallahi ta'ala. Dan saya ingin mencari dengan sedekah itu apa? Wajhallahi ta'ala, ingin mencari ridha Allah. Wa uhibbu ayyuqala li khair. Dan saya pengen juga, ya, dikatakan kepada saya kebaikan. Ya, jadi ada orang pengen sedekah, dia pengen apa? Sedekahnya itu apa tadi? Ya, dia pengen mencari ridha Allah, dan tapi dia pengen juga disebut baik. Panazalat hadhil ayah, turunlah ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, yakni man khafal maqama, barang siapa yang takut kepada maqam, kedudukan di sisi Allah, baina yadillah, di sisi Allah Ta'ala. Wa yuqal, dan dikatakan, man kana yuridu thawabad dunya, man kana yuridu thawaballah, barang siapa yang menginginkan pahala dari Allah, falyamal amalan salihan, yakni khalisan. Ya, paham ceritanya? Ketika seseorang datang kepada Nabi, ya Rasul, saya pengen bersedekah, ya, dan saya ingin dan sedekah ini saya ikhlas karena Allah, tapi saya pengen juga disebut sebagai orang yang baik. Nah, turun ayat tuh, ya, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan, yakni khalisan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal amalnya ikhlas karena Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan, ya, bi'ibadati rabbih, dengan ibadah kepada Allah, ahadan kepada seseorang pun. Wa qala Hakim minal hukama, ya, salah seorang hukama berkata, man amila sab'ata duna sab'atin, barang siapa yang beramal 7 perkara dan tidak ada di dalam 7 itu, lam yantafi bima ya'mal, maka tidak bermanfaat apa yang dia amalkan. Lihat Pak, ada 7. Awwaluha, yang pertama, ayyamala bil khawfi dunal hadri,
Dia beramal bil khauf. Dia beramal melakukan sesuatu dengan rasa takut, tapi bil hadri, ya. Tapi dunal hadri, tanpa dia hati-hati. Nah, yakni yaqulu, maksudnya dia inni akhafu adzaballah, saya takut azabnya Allah, wala yahduru minadz-dzunub, tapi dia kagak hati-hati dari dosa. Nah, kagak bermanfaat, percuma. Ya, begitu. Ini Bapak Ibu, saya penterjemah, ya. Saya biasa menterjemah satu hari itu 20 halaman. Jadi ini bahasanya langsung cepat aja. Nanti habis terjemah itu kan kasar, ulang lagi sampai halus dah. Edit cetak dah. Ya. 97 halaman jadi 160 halaman, biasa begitu. Mudah-mudahan ini saya terjemah cepat begini ketangkap ya. Apakah agak kecepatan? Baik. Kalau yang bawa kitab bagus nih, mencoret dapat berapa kita udah. Ini saat dari sini ke sini dihitung per kalimat, ini ada 250 kosakata. Jadi kalau kita baca ini sudah 1 2 3, apalagi 4 dapat 1000 kosakata. Subhanallah, banyak. Yang ikutin pengajian saya muter-muter itu dalam seminggu dapat 5000 kosakata. Kekayaan kosakata bahasa Arab, ya. Itu belum lagi nanti mana-mana sirriyah dari Allah, kasih pemahaman, petunjuk, hidayah, gitu ya. Taib. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nih, katanya saya takut kepada azabnya Allah, wala yahduru minadz-dzunub, tapi dia kagak hati-hati dari dosa-dosa. Wala yanfa'uhu dzalikal qaul syai'an, maka kagak bermanfaat, ya, yang demikian itu pernyataannya sedikit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyamala birraja'i duna at-talab. Dia beramal birraja, dengan harapan, duna talab, tanpa dia mencari. Yani yaqul, artinya dia mengatakan inni arju thawaballahi ta'ala. Saya mengharapkan banget pahala Allah Ta'ala. Wala yatlubuhu bil amali sholihah, tapi dia tidak mencari dengan amal-amal yang soleh. Paham maksudnya? Dia mengharapkan apa? Dapat pahala dari Allah, tapi kagak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau ngaji, ya. Katanya begitu. Lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an, ya, maka pernyataan itu kagak bermanfaat sama sekali. Wasalis, yang ketiga, bin niyah dunal qasdi, dia niat doang, kagak punya tujuannya, yakni yanwi biqalbihi ay ya'mala bi ta'ati wal khairat, dia berniat di dalam hatinya melakukan ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Wala yaqsudu bin nafsihi, tapi ya dia kagak bertujuan, atau dia tidak amalin dengan dirinya sendiri. Lam tanfa'hu niyyatuhu syai'an, maka niat begitu kagak ada manfaatnya. Warabi'u, yang keempat, biddu'ai bidunal jahdi, doa tanpa ada kesungguhan, yakni maksudnya yad'ullaha ta'ala aywafiqahu lil khair, dia berdoa kepada Allah mengharapkan taufik mendapatkan kebaikan. Wala yajtahid, tapi dia kagak bersungguh-sungguh, kagak berupaya. Lam yanfa'hu du'auhu syai'an, maka doanya kagak bermanfaat sama sekali. Wa yanbaghi lahu ayajtahida, dan sepatutnya baginya harus sungguh-sungguh. Buat apa? Liwaffiqahu Allah Ta'ala kama qala ta'ala, agar Allah memberikan taufik dan hidayah. Jamaah sekalian, dalam kitab Alamatut Taufik, tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, pertama dia Allah kasih ilham tuh orang senang berzikir, ya, udah senang berzikir tapi zikirnya zikir dawam, istiqomah. Ada orang punya zikiran tapi kagak istiqomah. Bisa pagi dia baca, sore dia baca, pagi sore. Saya punya buku juga tuh, 1 hari 1 malam bersama Rasulullah. Ya, dengan bentuknya singkat tanya jawab. Ya bunaya, wahai anakku.
Ya, madza taqulu indama, apa yang kau katakan, ucapkan ketika mau makan gitu. Bacain ini. Ya, mau keluar rumah baca ini, masuk rumah baca ini, masuk toilet baca ini, mau ngaca baca ini. Ya, itu namanya zikir-zikir yang muqayyad bil amal. Ada zikir yang nanti ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak dia sepanjang waktu, setiap saat hatinya selalu ingat kepada Allah. Ada zikir-zikir syar'i yang bisa muqayyad, itu sunnah-sunnah Nabi, ya, dengan amal-amalnya. Ada waktu-waktunya. Nah, Bapak Ibu nih baca selawat, ada hadisnya tuh. Barang siapa yang berselawat kepadaku di waktu pagi hari, sore hari 10 kali aja, dapat syafaat Rasulullah. 10 tuh. Tapi kalau pengen mendapatkan asar selawat 100. Zikir itu ada usul zikir 3. Istighfar, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kedua selawat, ayatnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Saya punya buku tentang selawat ini, ya, judulnya keindahan keindahan dan hakikat selawat kepada baginda Rasul. Ada tipe-tipe selawat, ada dia, madadiyah, tsana'iyah, syuhudiyah, ya. Kemudian zikir apa? Zikir tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu diamalin. Tapinya kalau mau ada asar kerohaniatnya, jangan baca dikit-dikit, 3 yang 100 tuh. Padahal kalau dibacakan istighfar 100 paling berapa menit ya? Kita buka TikTok tuh udah nggak terasa kan waktunya. 3, nanti sore begitu tuh istiqomah, ya. Kalau mau nanti saya ijazahkan, ada amalan wiridan pagi sore, saya kasih, amalin dah. Itu sengaja 3 dulu biar hafal, lalu cinta, enak, lezat, baru dah istiqomahin. Nanti alaika bil azkar wa 'alallah inzalu anwar. Kalau kita punya zikiran, Allah turunin cahaya, ilmu, keberkahan, dari orang yang istiqomah berzikir. Alaika bil azkar wa 'alallahi inzalul anwar. Hendaknya kalian harus punya zikiran dan kewajiban atas Allah menurunkan. Ya, ibu-ibu kalau pagi-pagi baca apa, Bu? Baca koran. Ya, nanti ada zikir-zikiran biar diamalin. Karena Islam itu enggak hanya teori, ini ngaji banyak banget, tapi harus ada amalnya, ya. Sunnah Nabi aja deh yang paling mudah. Tiap pagi sore upayakan hatinya kagak ada gedek, kagak ada benci sama tetangga, itu udah luar biasa. Ya, hilangin rasa benci gedek. Tadinya setiap ngeliat tetangga gedek sama dia, sebel banget. Ngeliat dia udah pengen merapen. Ya, hilangin tiap hari pagi sore, ya. Itu katanya ahya sunnati, menghidupkan sunnahku. Waman ahya sunnati kana ma'i jannah. Taib, ada yang keberapa tuh? Yang keempat ya? Oke. Yang keempat doa ya. Udah ya. Jadi berdoa duna jahad. Dia doa tapi kagak sungguh-sungguh. Ya Allah Ta'ala ayyuwafiqahu lil khair. Dia berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebaikan. Wala yastahid, tapi enggak sungguh-sungguh. Lam yanfa'uhu du'ahu syai'an, maka sedikit pun doanya kagak bakalan bermanfaat. Wa yanbaghi lahu ayyastahida, maka dia wajib bersungguh-sungguh agar apa? Agar liwaffiqahullahu ta'ala, agar mendapatkan taufik dari Allah. Ya, tadi saya cerita tanda orang dicintai Allah, dikasih ilham untuk berzikir. Lalu wa Allah dikasih petunjuk, dia tunjuk, tak tahu ketemu majelis ta'lim pengajian ikut, ya. Tak tahu dapat buku yang dia baca, tambah dekat dia sama Allah, begitu. Ya, tadi istilah kun ma'allah, selalulah Anda berupaya pengen bersama Allah. Kalau kagak bisa, fa in lam takun ma'allah, kalau belum bisa bersama Allah, kun ma'man ma'allah, bersamalah Anda bersama dengan orang-orang yang sudah bersama Allah. Nanti setiap orang mendapatkan hidayah, memilih, ya, dikasih nikmat itu namanya nikmat immateri,
ya. Ini namanya batiniyah, tapi dia baqiyah ukhrawiyah begitu. Allah berfirman ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad ya fina di jalan kami, maka akan kami berikan hidayah kepada mereka pada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Yani alladzina jahadu fi ta'atina, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada kami, wa fi dinina, dan dalam agama kami, linuwaffiqannahum. Oh, dipakai nunnya nun taukid, lanuwaffiqannahum, pasti akan kami berikan kepada mereka taufik dan hidayah ya. Wal khamis, dan yang kelima, bil istighfari dunan nadam. Ini kagak ada manfaatnya nih, dia mohon ampun kepada Allah tapi kagak menyesal. Yakni yaqulu, artinya dia mengatakan astaghfirullah, ya Allah saya mohon ampun kepadamu. Ibu ini saya ajarin macam-macam istighfar banyak banget. Ya, boleh bilang ini, astaghfirullah min qauli wa fi'li wa niyyati. Aman itu. Astaghfirullah, saya mohon ampun pada Allah, min qauli, ya dosa mulut kita, tiap hari ngomong yang jelek-jelek ya. Wa fi'li, dari perbuatan kita. Wa niyyati, dosa hati kita. Ikutin ya. Astaghfirullah min qawli wa fi'li wa niyyati. Astaghfirullah min qawli wa fi'li wa niyyati. Kembali. Astaghfirullah, saya berkata mohon ampun kepada Allah, wala yandamu ala ma kana minhu minadz-dzunub, tapi dia kagak menyesal ya atas dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Lam yanfa'hu al-istighfaru, kagak bermanfaat tuh istighfarnya. Yakni yaqulu astaghfirullah, yang mana? Yakni bi ghairin nadama, tanpa dia menyesal. Kan orang taubat itu apa? Ada penyesalan. Dia bilang gini, tubna ilallah, ya Allah saya tobat kepadamu. Wa raja'na ilallah, kalau saya pengen kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, ya Allah saya menyesali Allah atas semua dosa-dosa yang pernah lakukan. Wa azamna, dan saya berazam ya Allah, alla na'uda ilal ma'asi abadan, kagak lagi berbuat dosa selama. Birahmatika ya arhamar rahim. Nanti terakhir kita baca itu ya, ingatin ya. Yang ke 6. Ada 7 habis sudah ya. Bil alaniyah dunas sarirah. Ya. Pengen dipublikasikan. Ya, alaniyah itu. Dia terang-terangin tanpa dia sembunyikan. Yani yasluhu umurahu fil alaniyah. Ya, pengen baik urusan-urusannya yang kelihatan, yang zahir. Wala yasluhuha fisir, tapi kagak baik ya yang dia sembunyikan. Lam tanfa'uhu alaniyatuhu syai'an, maka alaniyah yang seperti itu kagak bermanfaat sama sekali. Wasabi'u, dan yang ketujuh, ayya'mala bil kiddi dunal ikhlas, dia beramal sungguh-sungguh tapi kagak ikhlas karena Allah. Yani yajtahidu fi ta'at, dia sungguh-sungguh dalam ketaatan, wala takunu a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala, tapi amal-amalnya kagak ikhlas karena Allah. Lam tanfa'hu a'maluhu bighairi ikhlasin, amal-amalnya kagak bermanfaat tanpa ikhlas. Wa yakunu dzalika ightiraran minhu binafsi, itu menjadi apa? Tertipu dia dengan dirinya sendiri. Pokoknya jamaah, kalau kita beramal soleh sungguh-sungguh tapi bukan karena Allah, maka diri kita sedang tertipu. Ingat tuh ya. Maka harus apa katanya, kullal amal zahirah ma takallufil hudir ma Allah, semua amal-amal yang bersifat kelihatan paksain hatinya, hudurin Allah di dalam dirinya. Nah, latihan apa? Latihan muraqabah, latihan musyahadah. Bapak Ibu harus sering-sering setiap malam
sebelum tidur bilang begini, Allah. Ini latihan. Ya, dari lafaz Allahnya dulu. Lafaznya menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Ya, lafaz ya. Allah gitu. Allah. Ajak semuanya anaknya, keluarganya. Udah 10 kali baru Allahu syahidi. Rasakan Allah senantiasa melihat saya. Allahu naziri. Allah senantiasa ngawasin saya. Allahu ma'i. Allah senantiasa bersama saya. Nah, itu amalin. Ya. Kalau amalin 40 malam nanti ada hikmahnya mulai. Ya, Syekh Junaidi Al-Baghdadi di abad kedua ya belajar kepada pamannya Abdullah At-Tusturi, belajar pengen masuk ke dalam dunia suluk, katalah dunia tarekah, dunia akhlak. Kata gurunya, amalin dulu nih tiap malam 40 malam, amalin tuh Allah Allah Allah, barang sedikitnya 10 kali. Lalu Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Diamalin arba'ina lailan, 40 malam. Kemudian setelah selesai datang ke gurunya, ya Syekhi, laqad wazabtuha arba'ina lailan. Aku sudah amalin selama 40 malam. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'ak, jika Anda sudah merasa selalu bersama Allah. Wa idza kana isyahidak, jika Anda selalu merasa selalu dilihatin oleh Allah. Wa idza kana yunazirak, jika Anda selalu merasa diawasi Allah, fa kaifa an ta'siyallah, bagaimana Anda bisa maksiat lagi kepada Allah. Nanti Bapak Ibu setelah 40 malam mulai tuh ibu-ibu pengen ngomongin tetangga, malu. Ya, itu nikmat namanya. Udah mulai disayang Allah tuh. Biasanya ngomongin orang bebas banget, kagak takut sama sekali. Ya, kagak merasa Allah dengar. Besok mulai, ya Allah. Ya, lama-lama tertahan tuh. Nah, dia insya Allah pengen kakinya melangkah yang jelek-jelek, malu Allah lihat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Ya, ikutin saya, kita tutup. Ikutin saya. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allah, ya Allah, lagi Allah, 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 Allahu syahidi. Rasakan Allah selalu melihat kita. Allahu syahidi. Allahu naziri.
Rasakan kemana aja Allah selalu ngawasi kita, ada CCTV-nya Allah. Allahumma ma'i. Rasakan Allah selalu bersama saya. Tubna ilallah. Ya Allah, hari ini kami taubat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ilallah. Ya Allah, kami ingin kembali lagi kepadamu ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, kami menyesali semua kesalahan dosa yang pernah kami lakukan dulu ya Allah. Wa azamna, dan kami berazam ya Allah, alla na'uda ilal ma'asi abadan. Saya berjanji ya Allah, kagak kembali lagi melakukan maksiat dan dosa selama-lamanya. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nanshuraha, wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karim wal 'ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bareng-bareng. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mohon maaf kepanjangan. Kalau ada yang mengulang-ulang, nanti buka YouTube Salahuddin ARMA ya, bisa ngikutin pengajian yang kita hari ini. Barangkali ada yang mau dicatat-catat amalannya ya, dengan ulang. Sekian, mohon maaf. Kalau ada tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin singkat saja untuk tanya jawab ya, karena waktunya sudah makin siang. Silakan Ibu, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz, banyak sekali ilmu yang diberikan kepada kami mengenai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ada 12 poin yang Bapak tadi sampaikan. Begitu, dan mungkin kita berusaha atau salah satu dari poin itu sudah kita lakukan. Dan